Hari ke-26 dari challenge 30 hari menjadi pria yang lebih baik, Betterment to be Better Man Challenge. Dan saya memulai challenge ini untuk memacu diri saya sendiri jadi versi yang lebih baik. Lebih baik dalam 3 hal, yaitu jadi pria yang lebih baik seperti Bapak di surga, kedua jadi konten kreator yang lebih baik, dan yang ketiga jadi insurance businessman yang lebih baik. Kenapa sih saya harus bikin challenge ini? Karena saya sadar kalau saya punya keterbatasan dalam hal latihan, terutama latihan ngomong di depan kamera. Dan saya rasa challenge yang seperti ini membuat saya punya alasan untuk saya bisa bikin video terus-menerus dengan tujuan yang jelas, dan siapa tahu bisa ngebantu yang nonton juga. Dan seperti biasa, kita mulai pembelajaran kita hari ini. Hari ini saya banyak belajar, dan saya banyak belajarnya tuh dalam bidang sales. Jadi kenapa banyak orang yang closing sales atau nutup salesnya itu gagal gitu? Pertama, mereka kebanyakan nutupin apa yang mereka mau jual. Banyak orang yang kasarnya tuh menunggu banget sampai di akhir baru kasih tahu harga, kasih tahu kalau saya jualan ini, kasih tahu kalau ini itu ada syarat dan ketentuannya. Dan yang saya pelajarin, orang ya kita sebagai customer aja juga nggak pengen deg-degan nungguin, ya kan. Kita pengennya ya udah kamu kasih tahu aja harganya di depan berapa, kira-kira berapa, terus kamu kasih tahu saya dapatnya apa. Memang dengan kita ngasih tahu harga di depan, dan kita memang kasih tahu kalau kita akan jualan di depan, banyak orang yang akan pergi. Tapi buat mereka-mereka yang memang udah ngeklik video atau udah masuk ke seminar kita atau masuk webinar kita, otomatis mereka punya sebuah masalah yang harus mereka pecahkan. Nah, daripada mereka buang-buang waktu, buang-buang energi mereka untuk was-was, apa nih, berapa nih biayanya, lebih baik kita kasih tahu di awal. Kasih tahu aja kalau misalnya kalian pakai PowerPoint gitu, taruh di slide 2 atau 3 gitu. Habis introduction, jelasin hari ini kita mau ngomongin apa, dan nantinya saya akan kasih penawaran ke kalian yang harganya sekian. Jadi udah dijelasin gitu. Supaya kalian tuh, supaya penonton kita tuh fokusnya bukan di deg-degannya, tapi fokusnya di apakah memang harga yang tadi kamu sebutin, misalnya kamu sebutin 8 juta, itu pantas untuk dikasih dengan pantas untuk sebanding dengan produk yang kamu tawarkan. Dan ya kita pintar-pintar juga, kita bisa aja gunain yang di slide ketiga itu misalnya 8 juta, tapi kan kita bisa diskon di akhir. Kalau penawarannya kamu ambil sekarang, kamu closing, kamu cuma bayar 5 juta. Orang kan, wah, udah dapat presentasinya bagus, udah mereka fokus, dan mereka udah ngerti. Oke ya, berarti emang 8 juta itu masuk akal. Saya dapetin sesuatu yang berharga nih. Saya bisa dapetin misalnya dari 8 juta investasi ini, saya bisa dapetin 100 juta. Berarti kan investasinya hampir 12 kali lipat gitu. Dan otomatis orang-orang juga ngeliat, wah, bagus banget nih. Dan ketika kamu kasih diskon di akhirnya, misalnya dikasih diskon jadi 5 juta, berarti dari yang 12 kali lipat jadi 20 kali lipat dari investasi yang dia berikan. Dan di situ nunjukin bahwa kadang tuh kita tuh suka nutup-nutupin, suka bohong sama diri kita juga, sama orang di sekitar kita. Padahal let's say kalau kita misalnya mau amit-amit kata dipecat gitu sama perusahaan, kita pengennya juga bos kita datang aja gitu kan, ngomong gak usah ngarong ngidul, kayak satu kantor udah pada tahu kita akan dipecat, tapi dia ngomongnya pelan-pelan gitu, ngomongnya kayak iya ini perusahaan lagi kurang oke gitu. Mutang, kita padahal udah tahu dalam hati kita, ya gue dipecat nih. Padahal kalau misalnya kita ngomong, kalau misalnya bosnya ngomong, sorry kamu dipecat karena ini, kita kan juga udah kayak deg-degannya hilang gitu. Ya udah, fokus kita akan langsung pindah ke apa selanjutnya. Dan itu juga yang terjadi kalau kita kasih harga atau penawaran kita tuh di awal. Jadi mereka udah fokusnya ke hal yang berikutnya gitu. Mereka ngabisin otak dan pikiran mereka untuk hal-hal yang kasarnya
nggak ngasih value juga. Kalau mereka fokus ke presentasi, kalau mereka fokus ke manfaat yang mereka temuin atau mereka udah dapetin ilmu-ilmunya, otomatis tanpa harus dia bayar 5 juta atau 8 juta tadi, mereka juga tetap bisa pulang dan mengaplikasikannya dengan baik. Dan ya, itu yang kadang kita suka lupa. Kita kadang terlalu takut kalau kita udah bongkar semuanya, mereka nggak akan beli sama kita. Padahal justru kita harus bongkar banyak hal supaya mereka tahu dan supaya mereka sadar bahwa apa yang kita kasih ini itu sesuatu yang memang berharga. Memang sesuatu yang pantas dihargain 5 juta atau 8 juta seperti yang tadi saya sebutin. Dan mindset kita tuh harus benar dulu gitu. Selalu ingat bahwa kalau itu rezeki kamu, rezeki gak akan kemana-mana. Fokus aja sama effort yang kamu kasih. Karena prinsipnya dari setiap X orang yang kamu tawarin, cuma akan ada Y orang yang kamu tawarin. Dan masing-masing orang beda gitu, tergantung dari kemampuan mereka presentasi. Ada orang yang nawarin 10 orang dapat 1, ada 10% berarti kan conversion rate-nya. Ada juga yang harus nawarin 40 orang baru dapat 1, tapi gede, bisa. Ada juga yang nawarin 100 orang cuma dapat 1. Nah, berarti kan itu kan memang mesti ditingkatin lagi gitu untuk kemampuan presentasi atau kemampuan menyampaikan informasi dengan lebih baik gitu. Dan jangan jualan dengan cara menjual. Tanemin di otak kita kalau pengen jualan, yang kita lakukan adalah mengedukasi orang gitu. Dengan kita kasih ilmu ke mereka yang mereka bisa aplikasikan dan berguna buat mereka, mereka akan mau lebih lagi gitu. Ibarat katanya kalau misalnya kamu dikasih sampel lagi jalan nih di pinggiran, terus dikasih sosis gratis gitu. Wih, sosisnya enak nih, legit, rasanya juga ini wangi. Otomatis kamu akan kepengen untuk beli packingannya, betul? Nah, itu juga sama konsepnya. Dan dari semua sosis yang kamu tawarin, pasti ada yang nggak beli juga. Dan itu oke-oke aja. Karena again, rezeki kamu nggak akan kemana-mana. Dan kalau memang bukan rezeki kamu, nggak akan bisa kamu paksain juga. Daripada kamu desperate atau benar-benar ngebet gitu kata kasarnya untuk mendapatkan sales itu, ya udah, orang juga akan jadi merasa sesuatu yang janggal gitu. Ibarat katanya kalau kamu lagi dideketin sama cowok, tapi dari hari pertama cowok itu langsung bilang, saya mau nikah sama kamu. Kamu akan mundur duluan karena kamu ngerasa kayak, kok ini cowok aneh gitu. Kenal aja belum, ngobrol aja belum, tiba-tiba kata-kata pertamanya adalah saya mau nikahin kamu. Sama gitu, kayak jualan. Ini baik cowok atau cewek. Cewek lebih aneh lagi gitu, tiba-tiba cewek datengin kita, saya mau nikah sama kamu. Ini cewek kenapa? Perawan tua apa gimana gitu kan? Kita kan makin aneh gitu kan. Nah, itu juga yang sama gitu. Dan tadi saya juga dapat info kalau buat kita bisa percaya sama orang itu butuh waktu sampai 7 jam bersama dia. Ibarat katanya itu full day itu, satu hari. Dan kalau selama 7 jam kamu terus-terusan jualan, otomatis orang juga enak. Dijual 7 menit aja enak kasarnya, apalagi dijual 7 jam. Makanya kita fokusnya bagi ilmu, fokusnya kasih yang terbaik buat mereka, bantu mereka. Dan ya, kalau katanya Jim Rohn Earl Nightingale ya, if you can help others achieve what they want, kalau kamu bisa membantu mereka, orang lain mencapai apa yang mereka inginkan, orang lain juga akan membantu kamu mencapai apa yang kamu inginkan. Hukum tabur tuai, kalau ini di Alkitab, hukum tabur tuai,
nabur akan nuai, dan ya fokus aja sama Tuhan. Selalu layanin customer, layanin teman kita, layanin nasabah selayaknya kita melayani Tuhan. Kasih yang terbaik, jalan extra mile. Kalau misalnya ini jadiin problem mereka tuh problemnya kita, dan bahkan problemnya mereka lebih tinggi daripada problemnya kita. Dan ya percaya aja, dengan volume yang kamu lakukan pasti kamu akan mengalami yang namanya sales. Itu aja video kali ini, saya bagiin tips buat sales yang saya pelajarin sepanjang hari. Dan ya, karena videonya udah 10 menit, jadi takutnya kelamaan juga buat yang lagi nonton. Semoga kalian terbantu lihat video ini, jadi pria yang lebih baik juga sama. Be authentic, upfront, and just be friendly. Do diligent. Jadi orang terbaik lah untuk diri kamu dan orang di sekitar kamu. Dan ya, bisnis, pekerjaan, pribadi, semua akan diperbaiki. Andalin Tuhan, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Nama saya Eskil Wijaya. Stay financially faithful. God bless you. Bye.